Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Eko Saputra Panjaitan, NIM 12020713932. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu UAS Sosiologi Hukum dengan Bapak dosen pengampu Samariyadi SHMA. Baiklah, di sini saya mengambil judul yang berjudul Hukum dan Stratifikasi Sosial. A. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau social stratification berasal dari kata bahasa Latin, yaitu stratum yang berarti tunggal atau strata yang berarti jamak yang berarti lapisan. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Stratifikasi sosial diibaratkan tingkatan-tingkatan dalam masyarakat seperti ada kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah. Dalam sosiologi, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu itu disebut dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial secara umum dapat diartikan sebagai pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Stratifikasi sosial merupakan gejala sosial yang sifatnya umum pada setiap masyarakat. Bahkan pada zaman Yunani kuno, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi telah menyatakan bahwa di dalam tiap-tiap negara selalu terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, dan mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Dan pengertian dari Selo, Soemarjan, dan Soeleman, yaitu dalam bukunya Setangkai Bunga Sosiologi, menyatakan bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka dengan sendirinya pelapisan sosial akan terjadi. Ukuran kekayaan, kekuasaan dan wewenang, kehormatan serta ilmu pengetahuan. Dan yang B yaitu dampak stratifikasi sosial. Pengaruh atau dampak stratifikasi sosial pada kehidupan masyarakat sangat besar dan berpengaruh, karena dengan kelas sosial yang ada akan menyediakan masyarakat dengan apa yang mereka butuhkan. Stratifikasi sosial dalam masyarakat digambarkan mengerucut atau seperti piramida. Hal ini disebabkan semakin tinggi kelas sosial, maka sedikit pula jumlah yang menempatinya. Lebih jauh, Dapis dan Moore menguraikan bahwa posisi yang tinggi tingkatannya dalam sistem stratifikasi dianggap kurang menyenangkan untuk diduduki. Tetapi hal tersebut menurutnya penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Masyarakat harus memberikan riwal yang memadai bagi posisi ini, dan hanya segelintir orang yang menduduki posisi puncak dalam masyarakat. Sebaliknya, posisi tingkat rendah dalam sistem stratifikasi dianggap lebih menyenangkan. Namun menurut posisi seperti ini kurang penting dan diisi oleh kebanyakan masyarakat. Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tetapi seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia masih memandang beda antara kalangan pejabat dengan masyarakat bawah. Mereka diperlakukan tidak sama antara keduanya. Dari hal ini kita sangat dapat jelas melihat begitu banyak hukum yang sering kita dengar, bahkan masih banyak kita lihat kata-kata seperti, yaitu hukum itu lancipnya ke bawah dan tumpul itu ke atas. Jadi begitu banyak perbedaan yang terjadi di dalam hukum, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
Sedangkan masyarakat yang seperti pejabat ataupun yang bekerja di pemerintahan, bisa dibilang hukum itu tidak berlaku ya, seperti yang sering kita dengar di mulut-mulut masyarakat. Dan juga dari setiap kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi saya pada saat hari ini, yaitu kesimpulannya bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat atau penduduk berdasarkan kelas-kelas yang telah ditentukan secara bertingkat berdasarkan dimensi kekuasaan. Dan stratifikasi sosial terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada terbuka, tertutup, dan campuran. Yaitu yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, yaitu seseorang ketika sudah tergolong menjadi kelas tinggi, dia tidak akan menjadi kelas bawah dan sebaliknya. Sedangkan stratifikasi terbuka, yaitu seseorang yang berada di kelas bawah bisa naik ke kelas atas dengan usahanya yang bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir yaitu stratifikasi campuran, yaitu seseorang awalnya dihormati karena terdapat di dalam kelas atas, namun tiba-tiba berbalik arah karena harus menyesuaikan tempat ia tinggal. Dan juga saran yang dapat saya ambil dari materi saya ini yaitu yang pertama, stratifikasi sosial bukan halangan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Maka sifat optimis dan merasa cukup dalam hal ini diperlukan. Dan yang kedua yaitu stratifikasi sosial adalah hal yang sulit dihindarkan dalam masyarakat. Maka optimalisasi peran adalah hal yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi saya pada saat hari ini. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan bahkan kekurangan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua yang telah melihat video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.